Video ini disponsori oleh Mitrade Platform Trading Multi-Aset Global. Mitrade Group memiliki beberapa perusahaan yang telah teregulasi Badan Australian Securities and Investments Commission, ASIC, dan Badan Otoritas Moneter Kepulauan Cayman, CIMA. Tentang informasi lisensi ASIC dan CIMA Mitrade, kami telah membantu trader memeriksanya. Melalui platform Mitrade, anda dapat mengakses berbagai macam pasar keuangan internasional dan berdagang ratusan instrumen keuangan seperti Bitcoin, saham AS, emas, minyak WTI, indeks, komoditas, forex dan lain-lain. Proses deposit dan penarikan dana sangat cepat dan bisa dilakukan melalui berbagai cara umum. Bebas komisi trading, tersedia pilihan multiple leverage 1 hingga 200. Bebas biaya penyimpanan untuk satu kali leverage, cocok untuk investasi jangka panjang. Klik tautan informasi video ini untuk membuka akun Mitrade melalui ponsel dan web Mitrade. Klik untuk segera memulai trading. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, SC Lovers, berjumpa lagi dengan saya di Spesialis Candles. Salam satu saudara. Baik, para subscriber dan para memberku semua yang saya hormati, pada video kali ini kita akan melanjutkan video yang kemarin. Sebab menjadi seorang trader tidak cukup kita menganalisa fundamental atau apa ya, kita harus paham pondasi dari trading. Ya, kalau kita paham pondasinya, insya Allah ke atas kita tetap akan tangguh, kita akan mampu menjadi seorang trader yang profesional. Tetapi perlu diingat, seorang trader yang profesional bukan seberapa besar dia mencari keuntungan atau mendapat keuntungan, tetapi seberapa sering dia mendapat keuntungan. Nah, ini yang kita wajib pahami. Dan yang kedua, pandai-pandailah Anda mencari platform trading yang pas, yang terregulasi dengan jelas ya. Nah, oke, sekarang kita masuk ke materinya. Let's go. Oke, SC Lovers. Proses terjadinya doji atau terbentuknya doji dan apa itu doji? Kenapa dikatakan doji? Nah, simak baik-baik. Doji merupakan balance dari transaksi yang sudah terjadi atau sisa dari transaksi yang sudah terjadi. Nah, sekarang mari kita lanjut ke bagaimana proses terbentuknya doji. Oke, perhatikan lagi. Misal, di sini saya tarik sebuah garis horizontal sebagai track nolnya atau awal mula kita akan menghitung transaksi. Oke, perhatikan. Misal harga awalnya atau harga barunya hadir candle merah atau penjual, kemudian hadir lagi seperti ini dan hadir candle hijau. Nah, ketika candle hijau ini hadir, inilah yang dikatakan dengan transaksi. Artinya seperti ini. Candle merah ini atau stok barang atau penjual ya. Stok ini datang, kita belum bisa apa-apa. Setelah candle hijau ini datang, berarti sudah melakukan transaksi. Pertemuan antara penjual dengan pembeli itu namanya transaksi. Nah, dari transaksi ini kita butuh yang namanya konfirmasi. Apakah benar dia akan naik ke harga semula atau ke harga awal. Nah, dan apabila datang seperti ini, berarti benar bahwa harga akan bergerak stabil atau akan bergerak normal. Itu pun kalau didukung dengan signal atau perintahnya yang juga naik. Apabila benar signal atau perintahnya naik, maka barulah kita bisa eksekusi atau kita bisa entry. Ya, tetapi kalau kita trading di forex, kita analisa di time frame yang lebih besar dulu, misalnya di 1 jam, kemudian kita eksekusinya di 1 menit atau 5 menit. Ya. Nah, dan apabila benar naik seperti ini, berarti harga itu masih bergerak normal. Nah, kemudian setelah candle hijau ini naik atau pembeli ini naik, perhatikan, stok ini sudah habis atau belum? Sudah habis. Nah, kalau harga akan berjalan stabil, maka supplier harus mampu menyuplai barangnya kembali
untuk kebutuhan pembeli ini. Sehingga itulah nanti yang dikatakan harga itu masih normal atau sideways ya. Dan misalnya datanglah candle merah seperti ini. Nah, sekarang acuannya bahwa stok sudah lebih. Karena itulah kita otak-atik di sini sampai sekiranya settle. Lalu bagaimana Bang kalau belum settle? Berarti dia masih ada perubahan harga. Entah itu akan menjadi uptrend atau akan menjadi downtrend. Lalu kapan dia akan settle? Bisa jadi sejam lagi, bisa jadi 2 jam lagi, bisa jadi 3 hari lagi atau seminggu lagi. Tergantung kemana informasi harga yang disampaikan oleh candlestick itu sendiri. Seperti itu. Nah, sekarang karena candle merah ini sudah lebih, berarti kalau harga akan bergerak normal atau stabil, maka dia harus naik sekarang. Karena apa? Stok sudah lebih. Bisa dipahami ya. Nah, misalnya di candle berikutnya naik seperti ini. Nah, sekarang perhatikan candle yang sekarang ini. Dia kurang sedikit ke track nolnya. Nah, disinilah nanti si doji akan beraksi ya, si kucing garong ya. Nah, perhatikan. Apabila di candle berikutnya hadir candle merah atau hijau, tapi dia langsung lompat misalnya atau gap lah katanya seperti ini. Misal gap langsung turun ke bawah ya, gap ke atas langsung turun ke bawah seperti ini. Nah, ini sekarang bisa dikatakan harga baru. Sebab apa? Open price-nya dia pas di track nolnya. Ya, sangat jelas ya. Nah, lalu gimana Bang dengan kurangnya si candle hijau ini? Nah, inilah nanti yang akan jadi doji. Jadi doji apa Bang? Doji hijau atau doji merah? Ada yang bisa jawab? Silakan Anda pikir. 1, 2, 3. Mungkin jawaban Anda benar. Oke, tetaplah bersama kami. Sebentar lagi saya kembali. Oke, SC Lovers, mari kita lanjut dulu. Misal di candle berikutnya datang hijau misalnya lagi seperti ini. Jadi kita akan analisa yang tadi akan jadi doji apa. Nah, perhatikan. Sekarang setelah terjadi candle hijau seperti ini berarti terjadilah transaksi. Ya, karena candle yang merah sebelumnya ini harga baru. Berarti informasinya kenaikan. Apabila terkonfirmasi berarti benar harga akan naik. Apabila tidak terkonfirmasi maka akan ada perubahan harga. Nah, sekarang perhatikan. Misal di candle berikutnya merah seperti ini. Nah, berarti informasi yang disampaikan oleh candlestick ini sekarang adalah penurunan harga. Apabila terkonfirmasi kemudian didukung dengan signalnya yang juga turun, berarti benar bahwa harga akan bergerak turun. Nah, misal di sini terkonfirmasi ya, datanglah candle merah seperti ini. Tetapi misalnya sumbunya lebih panjang atas. Berarti informasi ini terkonfirmasi tapi sumbunya lebih panjang di atas. Saya pernah mengatakan di YouTube, kalau tidak sinkron antara informasi konfirmasi dan signal atau perintahnya, maka jangan ikutin, jangan open perdagangan. Karena biasanya kalau tidak sinkron, dia akan berubah haluan lagi. Dan disinilah biasanya si doji itu beraksi, seperti itu. Muncullah dia biasanya seperti ini. Nah, inilah kelakuan si doji garong ini. Dan biasanya besarnya doji ini sama persis dengan besarnya gap ini tadi atau kurangnya harga ini tadi. Ya, seperti itu. Dan biasanya kalau sudah terjadi seperti ini, ingat pesan saya yang di video sebelumnya, di candle merah ini sumbunya lebih panjang di atas dan mampu melebihi dari bodinya, atau panjang sumbu atasnya melebihi dari panjang bodinya. Ingat, di video kemarin candlenya merah tapi sumbunya lebih panjang di atas. Ini artinya
Candlestick ini memberikan perintah pembalikan harga. Karena itulah biasanya dia naiklah seperti ini, seperti ini. Jadi kesimpulannya, doji itu adalah balance dari transaksi sebelumnya ya, atau sisa dari transaksi sebelumnya. Nah, lalu bagaimana yang dikategorikan doji? Apabila tidak sampai satu kotak candle tersebut atau di bawah satu kotak persegi ya, kurang dari satu kotak itu saya kategorikan dengan doji versi SC. Semoga bisa dipahami dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video.